طويل الشوق يبقى في اغترابي. Kairo kapi kapah sedikit penjelasan ataupun tata tertib dalam acara perlombaan dalam kategori cerdas cermat. Perlu diperhatikan yang pertama oleh setiap grup regu bahwa kita menghadapi dua sesi. Sesi yang pertama diperuntukkan untuk masing-masing regu atau disebut dengan soal pemerataan, dan sesi yang kedua disebut dengan sesi soal rebutan. Maka untuk kejelasan daripada sesi pertama soal pemerataan, maka ketiga-tiga pesertanya berhak menjawab. Hukum balhe berhak menjawab, dan jawabannya apabila jawabannya lengkap maka nilainya 100, dan apabila jawabannya tidak lengkap maka nilainya disesuaikan dengan jawaban yang diberikan, dan jawaban tersebut ataupun soal tersebut tidak diperebutkan. Dan apabila regu A ataupun yang punya regu tersebut tidak bisa menjawab, maka soal tersebut akan diperebutkan dalam 30 detik. Mumpung di bedawa. Apabila hanya menjawab, maka soal tersebut diperebutkan, dan yang merebut mendapat nilai tambahan sebanyak 50 apabila jawabannya tepat dan benar dan lengkap, dan bila jawabannya salah ataupun tidak lengkap maka berhak mendapat pengurangan nilai sebesar 50. Yang berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sesi yang kedua adalah soal rebutan. Soal rebutan tersebut paling intinya adalah bisa menjawab 100, tidak bisa menjawab, sudah menekan bel jawab ataupun tidak, pengurangan nilai 100. Mohon. Soal rebutan, jin jawab nilai tertentu. Tapi banyak kali netekan belnya hanjit ngejawab ataupun ngejawab si tengah, tetap pengurangan nilai tertentu. Mohon. Benar. Dan yang paling intinya, apabila dalam soal tersebut na ayat dan hadis yang sagai-sagai hanjat mu bolak-balik. Mungkin itulah dari moderator. Untuk selanjutnya, mohon perwakilan dari masing-masing regu untuk mengambil ataupun memilih soal yang akan dipilih. Silakan. Pedro mewakili regu untuk dipilih toh soal yang akan dipilih Budro. Jo bak tungku bernadi. Yang regu B. Di perhatian ada joli kamu tahu yang tinggal. Dan jo yang tak tahu ting kamu jo. Regu C. Oke, regu D. Dan kami sebagai moderator hanya membaca soal sedangkan memberi nilai
tugas pokok dari Dewan Juri. Kami moderator hanya membaca soal, dan apabila soal rebutan tersebut kena lung baca soal, draw kamu pun jawaban yang boleh langsung menjawab. Dan untuk selesai dijawab, maka oleh Dewan Juri memperkenankan kepada moderator untuk soal yang lengkap. Maka oleh moderator membaca soal yang lengkap serta membaca jawaban yang benar dan tepat. Itulah mungkin sisi pandangan singkat daripada kamu sebagai moderator di Dewan Juri. Dan untuk selanjutnya, sekarang kita masuki dalam perlombaan Muharram di Daya Al-Huda dalam kategori cerdas cermat segera dimulai. Maka yang pertama kita mulai dari regu A. Siap-siap regu A. Dan coba tekan bel. Oke. Regu B. Regu B. Oke. Regu C. Oke. Yang selanjutnya regu A. Siap. Tiga. 1, 2, 3. Untuk ini soal untuk regu A, dan kenapa ya tegan bel, yang tegan bel di saat moderator menyatakan soal diperebutkan, baru waran merubah-rubah. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal yang pertama untuk regu A. Dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dalam menjalankan umriyah kepada Allah dikedarkan kepada 4 macam. Yang pertama, ada perbuatan haram, ada perbuatan makruh, ada perbuatan wajib, dan ada perintah sunat. Maka salah satu daripada perintah tersebut adalah sembahyang. Yang ingin kami pertanyakan, salat sunnah yang mengiringi apakah salat wajib? Salat rawatib. Jawabannya benar. Iya, jawabannya sangat tepat. Adalah salat sunat yang mengiringi salat wajib. Jawabannya adalah salat rawatib 100 untuk regu A.
Soal yang kedua. Di dalam syarat ataupun rukun nikah terdapat beberapa rukun dan syarat. Maka dalam pelaksanaan akad nikah tersebut tidak sah akad nikah tanpa hadir dua saksi yang adil dan wali. Maka coba sebutkan syarat-syarat yang menjadi saksi. Diperbutkan regu si cowai si kah? Lampu biru kah? Si. Ya. Kepada Regusi dipersilahkan untuk menjawab. 1 Islam, 2 baligh, 3 merdeka, 4 adil, 4 laki-laki, 5 adil. Jawabannya tepat sekali. Ya, jawaban sangat tepat untuk Regusi. Maka Regusi berhak mendapatkan penambahan nilai 50. Jawabannya adalah Islam, baligh, merdeka, laki-laki dan adil. Soal selanjutnya, yaitu soal yang ketiga untuk Regu A. Bek tahu, harus semangat Regu A. Semangat. Bek jaro semangat, semangat. Sebutkan huruf-huruf yang termasuk di dalam kategori idhar halqi. Ha inrin ha hamzah. Benar. Iya, jawabannya adalah benar dan tepat. Maka Regu A mendapatkan nilai 100. Soal yang keempat. Siapakah nama seorang ulama besar asal Minangkabau yang menjadi imam Masjidil Haram Mekah dan juga pengarang kitab Usul Fikih An-Nufahat? Syekh Ahmad Khatib. Jawabannya benar sekali. Ya, Dewan juri memutuskan jawabannya benar. Jawabannya adalah Syekh Ahmad Khatib. Maka 100 untuk Regu A. Soal yang kelima. Bacalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa tidak sah sembahyang orang yang berhadas sampai ia berwudu.
diperebutkan. Regu C, silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholatan idza ahdasa hatta yatawaddaa. Jawabannya tepat sekali. Iya, jawabannya tepat. Jawabannya adalah la yaqbalullahu sholatan idza ahdasa hatta yatawadda. Maka regu C berhak mendapatkan tambahan nilai 50. Semangat. Soal selanjutnya. Apakah nama isim yang wajib nasab sesudah illah? Diperebutkan. Regu D. Kalam tam lagi mujab. Ya, jawabannya tepat sekali. Terima kasih kepada Regu D yang telah merebut, maka berhak mendapatkan nilai 150 untuk Regu D. Soal selanjutnya. Sebutkan salat fardu yang sebelum melakukannya tidak disunatkan salat sunat. Sebutkan salat fardu yang sebelum melakukannya tidak disunatkan salat sunat. Salat zuhur. Diperebutkan. Biru Regu C. Salat maghrib dan isya. Kasih semangat untuk Regu C. Iya, Regu C berhak mendapatkan penambahan nilai 50. Semangat. Soal selanjutnya yaitu soal pemerataan untuk Regu A yang ke-8. Siapakah satu-satunya wanita muslimah yang bertempur bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud? Diperebutkan. Regu D, silakan menjawab. Ummu Imarah. Benar. Kasih semangat ke Regu D. Ya. Jawabannya sangat tepat Regu D, maka berhak mendapatkan penambahan nilai 50. Soal selanjutnya. Regu A, standby, semangat dan waspada. Soal yang ke-9. Apa sajakah yang merupakan fardu syahadat? Diperebutkan. Merah. Regu D, silakan menjawab. Ada dua perkara. Satu, mengikrarkan dengan lidah. Dua, mentasdidkan dalam hati. Jawabannya tepat sekali. Kasih semangat untuk Regu D. Iya, Regu D lagi-lagi mendapatkan penambahan nilai sebanyak 50. Kasih semangat untuk Regu A, Regu. Ya, soal selanjutnya ini merupakan soal yang terakhir untuk Regu A.
Mohon kerjasamanya kepada 3 peserta dari Regu A untuk bisa menjawab pada titik terakhir. Soal yang terakhir, bacalah doa mohon penjagaan di waktu tidur. Diperbukan. Merah, Regu D silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Benar. Kanak-kanak cipit semangat Regu A 3. Kasih semangat kepada Regu B. Kasih semangat kepada Regu C. Kasih semangat kepada Regu D. Siap-siap kepada Regu B. Tarik nafas, hembuskan. Soal yang pertama. Pagi yang cerah terasa mendung bagi Dini Salwa. Sang suami tercinta Fayad Qurtubi baru saja berpulang ke rahmatullah dalam satu bencana alam badai Katrina. Tinggallah Dini Salwa hidup menjanda. Berapa lamakah iddah Dini Salwa? 4 bulan 10 hari. Jawabannya tepat sekali. Oke, benar. Regu B berhak mendapatkan nilai 100. Soal kedua. Siap-siap. Apakah 2 hal yang lebih didahulukan ketimbang hak ahli waris? Segala. Apakah 2 hal yang lebih didahulukan ketimbang hak ahli waris? Utang dan wasiat. Jawabannya benar. Sangat benar, maka Regu B berhak mendapatkan nilai 100. Kasih semangat untuk Regu B. Oke. Soal selanjutnya. Kita dibolehkan menggabungkan 2 syarat dalam satu waktu dalam keadaan tertentu. Namanya adalah Jamak. Jawabannya sangat tepat. maka Regu B berhak mendapatkan nilai 100. Siap-siap soal selanjutnya. Bacalah doa sesudah makan. Diperbuka. Merah. Regu D silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Rugude dapat menambah nilai 50. Kasih semangat dulu Regude. Soal selanjutnya. Siap, semangat. Sebutkan isim-isim ma'rifah. Perhele. Wadah kalung kun diperebutkan, bakannya lekan pang juga. Menyopak baru di bele. Kemana lampu mohon jaga, good. Diperebutkan. Biru, Ragusi silakan menjawab. Isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim yang memiliki alif dan lam dan tiap-tiap isim yang diidhafahkan kepada salah satu yang empat tersebut. Jawabannya benar. Maka Ragusi berhak mendapatkan nilai 50. Kasih semangat dulu Ragusi. Soal selanjutnya. Sebutkanlah sifat-sifat yang mustahil pada para rasul. Dirubuhkan. Kazib, khianat, kitman, baladah. Jawabannya tepat sekali. Soal selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan mad? Apakah yang dimaksud dengan mad iwad? Dan sebutkan contohnya. Dirubuhkan. Biru, Ragusi silakan menjawab. Mad iwad adalah wakaf pada tanwin yang mansub, contohnya azimah. Ragusi dapat menambah nilai 50. Kasih semangat dulu Ragusi. Oke, soal selanjutnya kepada Ragubi. Soal ke-8. Sisa soal 3. Seorang sahabat dari kaum Ansar yang pernah berpesan kepada kaumnya dengan ungkapan tidak ada maaf bagi kalian di sisi Allah. Jika Rasul terbunuh sedang ada di antara kalian yang masih hidup, nama tersebut adalah apakah soal kurang jelas? Oke, kita sekali lagi ya. Seorang sahabat dari kaum Ansar yang pernah berpesan kepada kaumnya dengan ungkapan tidak ada maaf bagi kalian di sisi Allah. Jika Rasul terbunuh sedang ada di antara kalian yang masih hidup, nama sahabat tersebut adalah direbukan. Biru, Ragusi silakan menjawab. Sa'ad bin Rabi'.
Jawabannya benar sekali. Kasih semangat untuk Roguse. Soal selanjutnya. Soal ke-9. Simak. Bacalah sebuah hadis yang menyatakan seolah-olah kita hidup di dunia ini laksana perantauan. Direbukan. Roguse, silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kum fid dunya ka'annaka gharibun. Ya, lagi-lagi jawabannya benar. Kasih semangat untuk Roguse. Roguse sudah naik daun. Oke. Soal selanjutnya. Soal terakhir kepada Rogube. Jangan sia-siakan. Satu lagi. Siapakah putra Nabi Daud alaihissalam? Nabi Sulaiman. Sayang sekali untuk Rogube. Untuk Rogube dapat menambah nilai 100. Kasih semangat untuk Rogube. Hoka Rogube. Siap-siap kepada Roguse. Bila seandainya soal kurang jelas, komen. Tapi jelas baik ni pegang je lah. Jangan dengar. Siap. Bel udah mendung. Tes. Soal kepada Roguse. Soal pertama. Beliau adalah sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah untuk melakukan umrah. Sebelum sekali lagi, beliau adalah sahabat yang diizinkan oleh Rasulullah untuk melakukan umrah sebelum putuh Makkah. Maka beliau merupakan orang yang pertama yang memasuki Makkah dengan aman. Tidak ada seorang musyrik pun berani mengganggunya. Beliau Sumamah bin Atal. Iya, 100 buat Roguse. sangat tepat sekali. Soal kedua. Apakah yang dimaksud dengan migani dalam pelaksanaan ibadah haji? Ketentuan batas tempat meniatkan ihram. Lagi-lagi jawabannya 100. Kasih semangat untuk Roguse. Pertahankan Roguse, jangan kasih kepada orang lain. Soal ketiga.
Apakah pengertian kalam? Kalam adalah satu lafaz yang murakab yang memberi faedah dengan kasar. Sayang sekali untuk Ruguse. Untuk Ruguse dapat menambah nilai 100. 100. Soal selanjutnya. Siapakah ulama besar yang di antara karyanya adalah kitab tafsir Al-Quran? Jalalus Suyuti atau Asyuti? Iya, 100 buat Ruguse. Kasih semangat untuk Ruguse. Menonton boleh dengar. Mana lihat suara menonton kau? Soal kelima. Sebutkan huruf idgham bila gunnah. Lam ra. Iya, lagi-lagi 100 buat Ruguse. Soal ke-6 kepada Ruguse. Pertahankan semangat pada regu lain bersiap-siap. Bacalah doa mohon ampun kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, lagi-lagi ternyata buat Ruguse mendapat nilai 100. Kasih semangat kepada Ruguse. Soal selanjutnya. Tarik nafas, hembuskan lagi. Soal ke-7. Nabi dan Rasul yang mendapatkan sebutan ulul. Segala. Nabi dan Rasul yang mendapatkan sebutan ulul azmi antara lain Nabi Isa alaihissalam. Bukan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang kami terima adalah jawaban yang pertama. Gagal. Dilanjutkan. Nilai kepada Ruguse 0. Cicik Dewan Juri. Jawaban yang pertama adalah Anda menjawab Nabi Isa. Sedangkan di sini jawaban yang benar Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan peraturannya jawabannya membalik-balik sesuai dengan jawaban tertulis di soal. Apakah Anda paham? Jawabannya ada di jawabannya. Soal selanjutnya. Sebutkan salat fardu yang sesudahnya tidak disunatkan salat sunat ba'diyah. Salat Isya. Iya, jawabannya 100. Kasih semangat untuk Ruguse. Soal selanjutnya, soal ke-9. Bacalah sebuah hadis yang menjadi dalil bahwa dalam pelaksanaan wudhu harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allah. Masya Allah, 100 buat Ruguse. Kasih semangat untuk Ruguse. Soal selanjutnya.
Soal ke terakhir. Bacalah ayat yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Sayang sekali untuk Roguse dapat menambah nilai 100. Kasih semangat untuk Roguse. Mana semangatnya untuk Roguse? Soal selanjutnya kepada Regude. Kepada Regude, siap-siap. Jangan melamun, siap-siap. Jangan berkocek. Oke, fokuskan. Kepada Regude, simak soal. Soal yang pertama kepada Regude. Bila seorang yang mampu menikah dengan arti mempunyai mahar, seseorang tersebut tidak dibolehkan menikah dengan hamba kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Coba Anda sebutkan syarat-syarat tersebut. Satu, tidak mempunyai mahar. 2, takut terjadi zina. Jawabannya benar. Lolos. Soal pertama kepada Regude sangat benar. Kasih semangat kepada Regude. Soal kedua. Salat diawali dengan takbiratul ihram. Tahapan mengakhiri salat adalah Salam. Lagi-lagi jawabannya benar. soal selanjutnya. Soal ketiga. Sebutkan isim marfu'. Naib fa'il mubtada, khabar mubtada, isim kana, isim saudara kana, khabar inna, khabar saudara inna, dan yang mengikut bagi marfu'. Iya, lagi-lagi 100 buat Regude. Soal selanjutnya. Pertahankan Regude. Nonton. Nonton. Backlighting tu. Pi semangat pada orang balik, kawan dan rakan yang ada di atas pentas Muharram. Soal selanjutnya. Bacalah ayat yang menyatakan bahwa Allah bersifat dengan iradah. Fa'alu lima yurid. Jawabannya benar. Sangat benar, maka Regude berhak mendapatkan nilai 100. Soal selanjutnya. Soal kelima. Berapa sajakah usai masalah yang asli dalam ilmu faraid? Ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Jawabannya sangat tepat. Kasih semangat dulu Regude. Menonton. Soal selanjutnya. Soal ke-6. Bacalah doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah.
Sayang sekali jawabannya benar. Kasih semangat untuk Regude. Soal ke-7. Penulis nilai aman? Aman? Soal ke-7. Siapakah Ummul Mukminin yang terakhir sekali meninggal dunia? Umi Salamah. Iya, lagi-lagi 100 buat Regude. Maka berhak mendapatkan nilai 100. Semangat kepada Regude untuk menjawab soal-soal selanjutnya. Soal selanjutnya. Ada berapa huruf ikhfa dan sebutkan? 15. Ta sa jim dai zai raza. Ta sa jim zai za sin shin sa ta ta la fa qaf ku. Jawabannya sangat benar sekali. Maka Regude berhak mendapatkan nilai 100. Soal selanjutnya. Soal ke-9. Siapakah 4 orang nabi dari kalangan Arab? Nabi Nuh, Nabi Nuh, Syuaib, Salih, dan Nabi Muhammad SAW. Sayang sekali, jawabannya kurang tepat. Maka Regude berhak mendapatkan nilai 50. Soal terakhir, hati-hati kepada Regude. Soal ke-10. Terjemahkanlah hadis berikut ini. Man taraka salasa Jum'atin min ghairi. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat 3 kali tanpa ada keuzuran termasuk orang munafik. Iya, jawabannya tepat sekali. Maka Regude berhak mendapatkan nilai 100. Kepada Regude, Regu A, Regu B, Regu C, Regu D, boleh istirahat sebentar. Kepada santriwati Punalagum siapa? Nggak boleh. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي